Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Puspita Dewi, NPM 1914151017, Kehutanan A. Pada video ini, saya akan membahas proses pembungaan pada materi Silvica Practicum. Pada proses pembungaan yang telah saya amati, saya menggunakan spesimen jambu biji Visidium guajava. Menurut Parimin 2007, klasifikasi tanaman jambu biji Visidium guajava meliputi kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyl, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Visidium, spesies Visidium guajava. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dan morfologi bunga jambu biji Visidium guajava meliputi: yang pertama, bunga jambu biji memiliki tipe benang sari polyandrous, yang artinya benang sari saling bebas tidak berlekatan. Yang kedua, kedudukan bakal buah pada jambu biji adalah inferior atau tenggelam dengan tipe plasentasi bakal buah aksil. Yang ketiga, benang sari memiliki panjang antara 0,5 sampai 1,2 cm, sedangkan jumlah benang sari antara 180 sampai 600. Pada karakteristik dan morfologi bunga yang keempat, yaitu bunga jambu biji termasuk bunga sempurna atau plus completes dengan periasan atau organ bunga yang lengkap, dan termasuk bunga banci Hermaphrodites, yaitu pada suatu bunga terdapat benang sari sebagai kelamin jantan dan butik sebagai kelamin betina. Yang kelima yaitu bunganya terdiri atas 5 kelopak, 5 mahkota, 2 putik, dan benang sari yang banyak, yaitu lebih dari 20 tangkai. Untuk putik berjenis tunggal atau simplex, yaitu putik yang hanya tersusun atas satu helai daun buah, dan untuk bakal buahnya tenggelam atau inverus. Yang keenam yaitu benang sari berwarna putih dengan kepala sari yang berwarna krem, putik berwarna putih kehijauan dengan bentuk kepala sari yang bercuping atau lobet. Karakteristik yang terakhir yaitu bunga jambu biji yang biseksual atau sempurna menghasilkan tepung sari yang melimpah. Sebagian besar bunga jambu biji bersifat kompatibel, yang artinya benang sari dapat menyerbuki putik dalam satu tanaman. Penyerbukan jambu biji dengan bantuan lebah meningkatkan produksi sebesar 35%. Pada habitat bunga jambu biji Visidium guajava tersebar luas di daerah tropis, seperti di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Asia Selatan seperti Hindia dan Sri Lanka, dan dapat tumbuh subur di daerah dataran rendah sampai pada ketinggian 1200 mdpl. Yang selanjutnya yaitu fase pembungaan. Pada fase ini terdapat 6 fase. Yang pertama, induksi bunga, merupakan proses pertama dari awal pembungaan. Yang kedua, inisiasi bunga, adalah tahap ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif. Yang ketiga, bunga mekar. Fase ini ditandai dengan terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga. Yang keempat, antesis, merupakan tahap ketika terjadi permekaran bunga. Yang kelima, penyerbukan dan pembuahan. Tahap ini memberikan hasil terbentuknya buah muda. Dan yang keenam, perkembangan buah muda menuju kemasakan buah dan biji. Tahap ini diawali dengan pembesaran bakal buah alvarium yang diikuti oleh perkembangan cadangan makanan, dan selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Pada pengamatan bunga jambu biji yang saya amati pada minggu pertama, tanggal 30 Maret 2020, bunga 1 merupakan fase induksi, bunga yang kuncupnya masih di antara ketiak daun. Kelopak bunga terlihat, ruas batang bunga yang memanjang telah berhenti. Pada bunga 2 dan 3 sudah masuk fase inisiasi bunga, di mana sudah terjadi perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup. Perbedaan di antara ketiga bunga tersebut terdapat di bentuk kuncupnya. Pada bunga 1, kuncupnya belum sangat terlihat, sedangkan bunga 2 dan 3 sudah ada kuncup yang berbentuk kecil. Pengamatan pada minggu kedua, tanggal 10 April 2020, bunga 1 sudah masuk fase bunga mekar, di mana kelopak bunga sudah berkembang dan sepal sudah sedikit terbuka. Pada bunga 2 dan 3 sudah masuk fase antesis, yaitu tahap pemekaran bunga, di mana bunga sudah memiliki mahkota bunga yang terdiri dari 5 kelopak, tangkai sari yang berwarna cerah, dan benang sari berwarna putih. Perbedaan di antara ketiga bunga tersebut yaitu pada bunga 1 masih berbentuk kuncup dan sudah muncul sepalnya, sedangkan bunga 2 dan 3 sudah ada mahkota bunga, tangkai bunga, benang sari, dan sudah lengkap bagian struktur pada bunga.
Pada pengamatan minggu ketiga tanggal 17 April 2020, bunga 1, 2, dan 3 sudah masuk fase penyerbukan dan pembuahan, di mana ketiga bunga tersebut sudah mengalami penyerbukan dan bunga sudah gugur. Tetapi pada bunga 1 masih ada benang sari di kelopak bunganya, sedangkan pada bunga 2 dan 3 sudah tidak ada lagi benang sari di kelopak bunganya. Perbedaan antara bunga 1, 2, dan 3 yaitu pada bunga 1 dimulai dari awal proses pembungaan, sedangkan bunga 2 dan 3 dimulai pada fase inisiasi bunga. Kesimpulan pada pengamatan bunga biji yang telah saya amati yaitu terdapat 5 fase pembungaan. Yang pertama, induksi bunga, di mana kuncup bunga masih berada di antara ketiak daun. Yang kedua, inisiasi bunga, di mana kuncup bunga berbentuk kecil dan berwarna hijau. Yang ketiga, bunga mekar, di mana kuncup bunga sudah berkembang dan sepas sudah sedikit terbuka. Yang keempat, antesis, di mana bunga sudah memiliki bagian lengkap dari struktur bunga. Dan yang terakhir, penyerbukan dan pembuahan, di mana bunga sudah mengalami penyerbukan dan bunga akan gugur, dan akan mengalami proses pembuahan. Demikian video presentasi proses pembungaan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.